Nggak ada, Cak. Aku menunggu dari tadi. Kamu menulis makan sate. Dia nggak ada nih. STS udah ada. Udah. Oke. Baru ada. Kan tadi dari string, misalkan ini stringnya anu apa ini makan sate, terus dikasih key base, kan dia ini untuk for i in range dan string ini kan dia kuncinya harus diulangi kan sebanyak string awalnya ini kan kuncinya. Jadi kan dia yang perlu diulang cuma setelah panjang kunci. Jadi kan dari setelah dikurangi, diulanginya. Habis itu kan berarti kan ini terus di append ini kan. Untuk panjang kan ya. Jadi kan diulangi gitu apa indeks kuncinya itu. Diulangi dari indeks 0, 1, 2. Itu dimasukkan ke list kunci. Terus kalau habis indeks 0, 1, 2 kan dia habis kuncinya, dia kembali lagi ke indeks 0, 1, 2, 0, 1, 2 gitu. Jadinya kan dia balik-balik gitu. Oh, berarti yang mode ini buat ngebalikin si indeksnya biar jadi 0, 1, 2 lagi ya. Kan kalau misalnya nggak di mode, pasti lebih dari 2. Iya nggak sih? Ya, kalau di mode dia nggak bisa kan. Nggak paham. Pokoknya ini buat diulangi gitu. Nah. Terus Berarti yang range ini buat jumlah key yang harus diulangi. Terus yang append key ini buat ngakses si key-nya ya. Nambahin. Ya, menambahin dengan indeks kuncinya itu. Terus ini anak udah. Inputan string ini dari mana? Itu kan ada 2 parameter, string sama key. Ya. Kan string ini kan di filenya TXT-nya. Ya, dia dimasukin file txt sama kuncinya kan. Oh iya. Oke, append di modulus. Coba kasih komen aja di situ, Nif. Di barisnya, baris ini. Di atas. Dia memperbarisin. Yang generate key buat apa gitu. Di komen aja. Tiap baris. Kalau misalkan mau ngomong kalau semacamnya kuncinya nggak perlu diulang lagi gimana? Gini berarti yang for i itu buat buat nentuin jumlah key yang harus diulangi gitu. Jumlah panjang key yang harus diulangi.
Terus yang append itu buat nambahin key-nya. Yang lain ada pertanyaan nggak di sini? Asli aku bingung sih, An. Coba aku coba jelasin lagi. Jadi yang generate Nah, jadi fungsi generate key ini kan sesuai yang tadi aku jelasin yang di Excel itu buat nyamain si key-nya ini sama string yang mau kita encrypt gitu. Nah, yang pertama kita ubah dulu si key ini jadi list. Kenapa jadi list? Biar enak aja ntar ngolahnya. Terus yang pertama kita pakai percabangan yang pertama ketika stringnya sama dengan key, ya udah key aja sama aja gitu. Jadi kalau misalnya aku passwordnya UK gitu, kan itu sama panjangnya. Jadi kita return aja key-nya, soalnya udah sama itu panjangnya. Terus kalau misalnya beda, kita cari dulu jumlah string sama jumlah string yang lebih dari key-nya gitu. Gimana ya? Panjang jumlah string yang ada di lebih dari panjang key-nya. Misalnya stringnya tuh ada 10, berarti di key-nya tuh cuma ada 3 gitu. Berarti kita disuruh ngulangi key-nya, berarti 10 kurang 3, 7. 7. Gitu. Jadi ntar ada key-nya tuh 3, 3, 3, 1 gitu. Ini disuruh nyari sisa yang nggak adanya, yang belum ada key-nya. Terus habis itu buat ngakses key-nya, kalau misalnya nggak di mode sama si panjang key-nya, ntar indeksnya pasti lebih dari indeks yang ada di key-nya. Udah aku kasih ini deh, contoh yang simpel dulu. Ini key ini yang password itu dah. Yang password tadi yang buat password. nyaman. Passwordnya. Ya Allah, buat apa harus ada key? Buat yang tadi ini yang di Excel aku tadi jelasin. Oh, alah, ya. Buat nyamain panjangnya. Misalnya sama dengan generate. Misalnya stringnya mau apa? Aku makan sate ya, kayak yang tadi. Aku makan sate. Key-nya bus. Coba kita debug. Kan ini pasti beda nih. Panjang sering aku makan sate sama bus pasti beda. Ya, Jadi nanti pasti masuk ke perulangan yang ini. disamain. Misal. Nah, yang bernama kan sikinya udah diubah nih jadi bus. Iya, jadi bus. Jadi US. jadi list. Stringnya kan tetap aku makan sate. Nah, terus si panjang string ini kita kurangi sama panjang key-nya buat nyari jumlah key yang harus diulang buat nyamain si string ini. Gimana sampai situ? Iya, iya. Key-nya 0, Oke. terus. 0.
Kan kalau 0 berarti ntar masuk ke B. Nah, ada B, nambah B. Oh iya nambah. Nah, terus 1. jadi 1. Terus U. Oh, Nah, terus jadi 2. sampai 6. Sampai ya terus. Kan kalau misalnya ini kan cuma 0, 1, 2 kan. Iya. 0, 1, 2. Nah, makanya kita dimodulus sama panjang key-nya biar nanti walaupun udah melebihi 2, ntar pasti balik lagi jadi 012 012 gitu. Oh, kalau nggak di mod berarti nanti nggak jadi. Nggak Gagal jadi, ya? ntar malah out of index ininya, Iya. si error gitu. Gimana yang modulus? Jadi yang modulus ini buat menghindari ini Out of index. out of index. Kan kalau Hmm. misalnya lebih dari, kan ini cuma 012, kalau misalnya udah 3, kalau nggak dimodulus sama 3, ntar jadi key yang indeks 3 kan nggak ada. Jadinya ntar error. Makanya kita antisipasi buat biar bisa ngulang lagi jadi 0, kita dimodulus sama key-nya. Gitu. Key-nya. Oh. Bas. Berarti Sepanjang aku makan sate. iya. Gitu. Gimana? I modulus len. Penjelasan lebih rincinya yang I modulus len ini gimana coba? Kan tadi kan cuma biar nggak out of index. Misalnya I-nya berapa, modulusnya berapa gitu. Len-nya berapa? Nih, ini line-nya 3. Len-nya Kan 3. line-nya 3. Ini I-nya sesuai sama perulangan iterasi yang ini. Kalau misalnya range-nya ada 6, berarti I-nya dari 0 sampai 5 gitu. Ya. Oke, append 0. 0 modulus 3. Gimana? Coba kalau nggak pakai modulus gimana? Yang di Coba append-nya ya. cuman yang I. Modulus ini habis dibagi tuh kan ya? Iya, sisa. Sisa bagi. Nih, kalau misalnya itu. Ini masih lancar. 0, 1, Ya. 2, plus 3. Oh, itu udah Sama ya? sama ya. Sama ya? Aku baru tahu. Sama aja. Oh, berarti kalau misalnya udah lebih dari ini, ngulang. Tapi bisa sih gitu juga. Cuman kalau aku lebih enak pakai modulus sih. Jadi indeksnya udah ada gitu pasti. Misal nanti bener-bener suruh jelasin ya. Misalnya apa I-nya 0 modulus 3. Maksudnya gimana? 0 modulus 3. 0 sisa 0 apa? modulus 3 ya sisa 0 juga. Jadi kalau modulus kan sebelum bilangan dia sampai ke yang dimodulusin, pasti dia hasilnya sama kayak yang ininya. Misalnya 0 modulus 3 ya 0, 1 modulus 3 ya 1, 2 modulus 3 ya 2. Nah, pas 3 modulus 3 ya 0. Oh, alah. Pas 4. Pas 4, 1. 4 modulus 3, 1. Oh iya. Nah, terus Iya, kan itu terus berulang 012, 012, 012 gitu. Kalau yang tadi ya bisa juga sih kalau ini aku juga baru tahu ternyata nggak out of index. Berarti list di Python ini apa ya namanya? Kalau misalnya udah indeks yang lebih dari itu, dia ngulang terus.
boleh, mau pakai itu boleh. Ntar kalau misalnya bapaknya nanya kalau lemnya dihapus gimana? Tetap bisa, cuman kita tidak menyarankan aja gitu. Takutnya ntar kalau stringnya panjang kan kita nggak tahu gitu. Iya, bisa. Lebih yang pasti aja gitu. Kan ini udah pasti gitu. Indeksnya 012, 012, 012 atau sesuai password yang tadi masukin. Udah aman? Mana. Nah, yang Ciper ini buat nerjemahin ininya. Kalau misalnya kayak tadi A gede sama P gede berarti A sama P gede, berarti ini P gitu. Tulis bawahnya yang encrypted-nya P. Terus K kecil sama A. Oh alah, K jangkut. Maksudnya kecil, password itu dah. iya, K kecil sama A kecil. Berarti mana K Itu kecil tadi? mana? Kata kecil mana, Cak? Coba. A sama A kecil. Nah, berarti A gede. Nah, Oh. terus aja ini sampai Sampai selesai. nah, Itu terus kalau di program. spasi, Nah, kalau di program selain yang nggak ada di, kan ini ada di kamusnya kan ya. ya. Kalau A, K, U. Nah, selain yang nggak ada di kamus, ntar dia nge-return sesuai sama yang ada di sini. Kalau spasi ya spasi, kalau koma ya koma, kalau titik ya titik. Gitu. Oh, sabi. Jadi tetap nggak kelihatan, Pak. Lo berarti Iya, kelihatan dong, misalnya kodenya itu ada koma-koma. iya kelihatan. Kalau mau ditambahin boleh, cuman ya lebih panjang lagi sih. Tapi Iya. bisa kalau mau. Sabi-sabi aja. Nah, yes. Ini dapat dari mana ya? Dapat dari web ini. Yang mana? Excelnya. Enggak, ini Apa aku kamu bikin sendiri. Bikin sendiri. Swanger. Ya, gitu. Lanjut. Sangar kan. Nah, buat programnya, Hanif yang jelasin ya. Biasanya aku udah ngerti. Hanya aku lihat rumus pastinya aja gitu. Indeks stringnya ditambah indeks key-nya dibagi sama panjang itunya kamusnya. Di hasil modulus. Oh, makanya kemarin kok beda password, beda kode nanti ya. Iya, masih beda kode. Gara-gara itu berarti. Soalnya Iya. menyesuaikan sama yang di password. Oke. Ya, lanjut nih. Buat baca beginner kan dia kolom dulu terus baris gitu. Baris dulu baru kolom. Baris kolom. Kurang keras suaramu nih. Iya, kurang kecil banget. Inputnya coba. Bukan, input di Zoom. Oh, udah full. Iya. Audio yang di Zoom disesuaikan juga. Settingan di Zoom. Halo. Yang cipher ini kan ini berarti kan kamusku ini kan ya. Misalkan kamusku itu isinya alfabet dari A sampai Z gitu. Nah, itu tadi kan di plain text-nya itu dimasukin huruf-hurufnya itu yang mana. Kalau misalkan hurufnya O gitu. Terus dia hurufnya O, dia ini ditambah apa? Kan dia kalau turun kan Gimana? Ngelek kah? Kok tiba-tiba dia? jadi tadi kalau pertamanya
dapat kuncinya C gitu. Berarti kan dia turun dari turun satu lagi kan buat C. Berarti dia nambah 1 tambah 2 gitu. 1 tambah 2. Ditambah indeksnya gitu. Kalau dia udah ditambah kan misalkan dia dapatnya Aku nggak paham nih. Hypertext for A in rank len string. If string E in kamus index, kamus index. Nah, yang string I ini tuh buat ngakses si string yang ini kan ya, satu-satu gitu. Si hurufnya satu-satu. Kalau misalnya ada di kamus, Lu Cak, ngeleng. Makanya kok diam. Tadi yang ditambah buat itu ya? Buat apa? Buat Apa sih? Kalau A ke B itu. buat cipher, buat hasil ciphernya. Yes, yes. tadi sampai mana? Ngelag nih. Tadi sampai mana tadi? Sampai Baru yang ini yang O sama C ditambah. iya yang mau ditambah dan aku belum paham maksudnya ditambah gimana. Tadi. Oh, yang ini ya. Kan dia pakai yang tadi Wes, yang apa? Yang string aku kan sate. Kan huruf pertamanya A kan dari aku. Ya, Terus tadi kuncinya bus. bus B. Bus berarti kan A, kuncinya B, turun 1 berarti. Kan waktu turun dia dari A jadi B, kan B itu urutannya setelah A kan. Berarti dia kan urutannya nambah 1 berarti. Itu ini yang kode ini ditambah ini. Berarti urutan dari teks ditambah urutan dari kunci. Anggap si A ini indeksnya 0 kan. Terus si B ini kan indeksnya 1. Kalau misalnya 0 tambah 1, jadi kan kita ngakses si indeks yang B ini. Gitu kan ya? Ya gitu. Itu kok dikat apa di copy yang zippernya sendiri pakai apa lembar Python baru. Ben nggak bingung. Sekalian contoh tipis-tipis. Aku makan sate. Bus. Iya. Di Cigombong. Ih, kamu mah datengnya. Kan jadi iya. Kamusnya agak beda. Apa bisa. Kuncinya setelah Belum diganti. Oh, itu. Yang kuncinya ini ya, yang belum. Iya, belum diolah kuncinya. Simpan di variabel dulunya.
Yang bassnya ganti kunci. Yang ini yang zipper. Ya, yang bassnya ganti. Wih. Stringnya cuma satu, kuncinya tadi udah diulang-ulang itu, bus. Ya. Ini kan coba ngecek kalau hurufnya ini ada di kamus apa enggak. Jadi ini huruf apa tadi ada udah di kamus, masuk indeks dari indeks nol dulu ya. Indeks nol dulu dari string kan A, ditambah indeksnya kuncinya B. ya indeks nol B. Jadi ini dapat kamus.index A plus kamus.index B. Nah, kode kamus.index ini kan mengeluarkan indeks dari string itu. Tadi kan kamus.index A, berarti indeks A itu masuk ke urutan pertama berarti kan di kamus. Jadi keluarnya 0 di sini. Terus kamus.index kunci tadi kan isinya B. Terus B besar itu di kamus indeks ke 1. Oh iya 1. Jadi tadi ini 0, tadi ini 1. Terus di modulo panjang kamus kan dia 1 di modulo berapa? 65, 52, sini tetap 2. Udah dimasukin ke ciphertext. Indeks ke 1 itu B. Yang modulo ini sama kayak yang tadi ya, yang modulo Lenki, jadi biar nggak auto index kayak tadi. Biar ngulang-ngulang lagi terus. Ya, terus juga dapat K sama U. K kecil enggak sih? Kecil ya beda. Ini tampilan cuma ini agak beda. Yang anggap aja sama lah. K ini. Iya, sama U. 9, 10, 11. 10, Cak, 10. 11 ya? 11 berapa ini ya? Oh iya, 10 ya. 10. Alfabet ke 11. Iya, 10. Berarti ini tadi 10. Terus kuncinya huruf U. RSO itu 20. Tadi 10 tambah 20 berarti 30. Dibagi 56 ya nggak bisa. Tetap hasilnya indeks ke 30 dari kamus. Ini aku bingung, ambil indeksnya dari kamus apa yang itu? Tabelnya. Yang X ini apa yang dimasukin? Kalau yang dari kamus itu yang mana? Yang dari kamus kan, oh yang ini lah. Yang ini. Hitung indeksnya itu lah, aku bingung. Oh. Indeks. Dia tadi Anda mengambil dari ini ya. Ini kan string ini kan Anda mengambil huruf dari string ini. Tadi didapat K. String. Ya, ini Aku paham. Nyoba tak jelasin ya. Misalnya berarti X ini kan kamus indeks string I yang dari string tadi. Anotit lah, nggak bisa anotit lah. Iya, skip lah. Itu ngambil indeksnya dari kamus atas, dari list atas ini ya.
K kecil berarti sekitar ada di habisnya J kecil ini kan. Berarti 26 tah. Z itu 26 ya? Ya, 26. 25 berarti. Indeks ke 25 ditambah 11, 35. Berarti indeks ke 35 ditambah dengan Q-nya tadi itu kan U. U kecil dari K bus U yang kedua ini. Berarti ngambil dari kamus indeks yang habisnya T, yang U. Berapa, Cuk? Pokoknya itu wis. Nanti dibagi lainnya 50 52. Nah, berhubung tadi nggak bisa, nanti keluarnya tetap ke ini. Jadi indeks string I sama indeksnya KI ini jadi X, variabel X. Terus di-append ke listnya Cipher tadi, biar jadi encode-nya baru itu dari kamus atas dengan indeks ke X gitu kan ya? Ya, gitu. Jadi tadi ini cuma Anda ngambil indeks X-nya kan hasil proses ini. Iya. Dari kamus gitu. Yang X buat nyari buat indeksnya, yang kamus X ini buat akses indeksnya, ngakses si kamus gitu. Iya, benar. Siap. Berarti if string I in kamus, kalau string I-nya nggak di kamus, langsung ditambah. Kamus. Oh ya, ls-nya aku lihat ls-nya nih. Berarti kalau ada yang Kalau titik, koma, Itu ntar sesuai gitu, sesuai sama langsung dianya. sama aja, nggak berubah. Oke. Oh ya, terus dapat dapat yang spasi kan ini. Lekak masuk langsung dimasukin. Dapat spasi. Itu X-nya keluar, Cak. Itu loh, X sama dengan 38, X sama dengan berapa ada kok. Di ininya ya. Iya, di komen samping debug. Lanjut nih. Buat yang ini, yang Cipher plus sama dengan, kenapa nggak pakai append? Yang ini ya sama aja kan. Kan Sama aja. Ciphertext kan isinya teks kan string gitu. Kalau ditambah ya jadi di belakangnya. Oh, sama aja berarti ya? Iya, ini Alfian mencoba menjadi Lord Ruza. Enggak, aku nanya, soalnya baru tahu gitu bisa buat nambahin ke list itu bisa pakai plus sama dengan gitu, nggak perlu pakai append juga bisa gitu. Nanti mungkin Lord juga bertanya seperti itu. Iya. Jadi pertanyaan sangat bagus itu. Simulasi lah. Iya. Sama aja berarti gitu ya. Sama aja. Nice. Iya, wis. Nanti yang Polybius ini ya. Oke, yang Vignere udah clear. Itu tadi Vignere itu tadi. Iya, tadi baru Vignere. Itu belum sama decrypt-nya belum. Baru yang decrypt doang. Iya, siap. Semangat. Sebenarnya kalau decrypt kebalikannya sih. Tapi nggak semudah gitu. Ya, tapi nggak semudah itu. Oke, buat yang Polybius. Buat yang Polybius sama kayak yang tadi kamusnya alfabet sama numerik. Yang pertama di Encipher. Sebenarnya ini juga kita dibikin ngolah key-nya dulu gitu, tapi di sini aku nggak pisah jadi sekalian gitu. Nah, yang pertama aku ini dulu konsep. Nah, kan ini secara default ya, nggak pakai ininya, nggak pakai apa sih, belum pakai keyword gitu. Ini cuman baru basicnya. Kalau misalnya pakai keyword, misalnya kita pakai keyword P, yang P tadi aja pas gitu, keywordnya pas. Ntar di sininya tuh, di awalnya tuh kita pakai pas dulu. Jadi P terus
terus A kecil, X kecil, habis itu udah ntar balik ke A, B, C, D, E, F, G tanpa ada P kecil, A kecil sama S kecil gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya pakai keyword. Simpelnya bentar, aku pakai yang simpel aja deh ini. Keywordnya udah aku panjangin soalnya. Si dokumen. Nah ini. Kan awalnya kayak gini. Ini defaultnya. Kalau misalnya kita pakai, misalnya ini nih, passwordnya keywordnya itu tomato. Kan ini ada yang ngulang tuh hurufnya, huruf T sama O. Ini nggak masuk. Cuman toma aja, nih kayak gini. Toma. Habis itu dilanjutin ke huruf yang belum ada di sini gitu. Ini. Jadi ntar kan ini awalnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Ngurut. Ntar kalau pakai keyword, ntar di sini ada keywordnya dulu, baru sisa yang ada di defaultnya gitu, tanpa ada toma. Kan ini nggak ada T di bawahnya, nggak ada O, nggak ada M, nggak ada A. Gitu. Kalau yang advance ini aku gantikan jadi 8x8 ininya, indeksnya. Sama aja kayak gitu. Misalnya ini kayak AS, kan ini S-nya ngulang 2 kali, jadi kita ngambil satu aja. Di situ ntar selanjutnya A, B, C, D, E, F, G sampai semuanya ke ini tanpa ada P, A, S gitu. Itu yang list kosong tadi, isi pasnya. Iya. Terus kalau yang tabel yang kosong itu gimana coba? Kalau yang kosong ya udah kosong aja. Lagian kita nggak akan pakai juga. Kan kita cuman ini doang sampai 9 aja. Ntar ini nggak akan kita ke akses juga. Berarti nggak bakal ada 87 sama 88 kan ya? Nggak ada. Gitu. Gimana? Lanjut. Kosong ya udah nggak apa-apa. Next ke codingannya. Nah, ini berarti konsepnya itu kita iniin dulu keywordnya di depan. Ntar aku ini aja dulu. Lain ini usah. Oh ya, ini enggak keywordnya aja. Nah, jadi buat yang fungsi key ini kita itu ngebuat si square-nya tadi yang 8x8 itu dengan keyword yang tadi kita udah masukin sebelumnya. Misalnya di sini bus gitu. Misalnya keywordnya bus. Kita ini aja. Debug. Nah, yang pertama ntar si bus ini bakalan ditambahin ke kamus Polybius-nya. Tuh, jadi bus A, B, C, D, E, F, G, bla 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 sampai 9. Nah, habis itu kita bikin permisalan. Kalau misalnya kan ini diiterasi terus satu-satu. Ini yang pertama B dulu. Soalnya ini keywordnya dulu kan pasti kita masukin di apa sih namanya? List. Di square-nya. Pasti kita bikin keywordnya di depan kan, paling depan dulu. Jadi kita B
Jadi di sini keyword, jadi di depan gitu, disimpan keywordnya tuh sebelum kamus Polybius gitu. Nah, ntar, Berarti kebalik penempatan kebalik penempatan keyword sama kamusnya berarti merubah susunan ya. iya, jadi ngerubah susunan. Jadi ini dulu baru ke kamus Polybius gitu. Oke. Habis itu kita iterasi satu-satu. Kenapa diiterasi? Biar ntar kan kalau di beres keyword tuh kan kita gak boleh masukin huruf yang sama kan, harus satu doang gitu. Misalnya bas di awal doang gitu bas. Ntar kesananya tuh nggak akan ada bas gitu di sininya tuh. Nggak akan ada B, Iya. U sama S gitu. Adanya di depan doang. Jadi aku pakai permisalan if C not in square.